Saudara, di awal tahun 2025 kita dikejutkan dengan beberapa hal dari pemerintah. Ini mulai dari PPN 12%, kemudian dari sektor pendidikan ini akan ada ujian nasional yang kembali dikaji. Dihapus oleh Menteri Nadiem Makarim, kemudian dikaji ulang oleh Abdul Mukti, Mendikbudrismen. Dan kemungkinan ini akan diberlakukan di tahun 2026. Dan pastinya ini menimbulkan pro dan kontra. Tapi untuk melihat dari sisi seorang pengamat, kita akan ngobrol bersama dengan Pak Jejen Musfa di sini. Pak Jejen, selamat siang. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Mas Rusdi. Jadi Alhamdulillah. melihat ujian nasional yang sedang dikaji ulang, kalau menurut pandangan seorang pengamat ini bagaimana, Pak? Baik, saya kira memang eh, sebelum ke sana saya ingin menyimpulkan eh, bahwa memang tradisi kita punya tradisi ganti menteri, ganti kebijakan. Itu poin saya kira yang penting kita garis bawahi. Ujian nasional saya kira memang eh, kita patut hargai sebagai pilihan politik dari menteri yang baru. Cuma harus ada beberapa catatan yang kita tidak boleh mengulangi kekeliruan kita di masa lalu. Pertama, bahwa kita tidak boleh menjadikan ujian nasional sebagai syarat kelulusan. Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai dia menjadi syarat untuk masuk kuliah. Yang ketiga, bahwa nilai ujian nasional kita jangan jadi pseudo atau eh, nggak original hasil dari sebuah upaya anak-anak kita belajar, tetapi alih-alih sebagai nilai objektif siswa-siswi kita, tetapi itu merupakan satu eh, sistem yang sesungguhnya di sana ada praktik-praktik guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan kepala daerah yang tidak patut untuk diteruskan. Oke, berarti Pak Jejen dalam artian ujian nasional ini boleh diberlakukan kembali, tetapi sistemnya berbagi begitu ya, Pak Jejen ya? Betul, ada banyak catatan di mana sesungguhnya kita sangat tidak berhasil dalam aspek tujuan. Di dalam tujuan ujian nasional, sebagaimana negara-negara lain, kita memerlukan satu standar potret kompetensi lulusan. Akan tetapi yang terjadi, kita bertahun-tahun melaksanakan ujian nasional, tetapi tidak koheren dengan perbaikan standar pendidikan kita, katakanlah standar guru, standar fasilitas. Nah, sebenarnya kan hasil ujian nasional ini ingin kita petakan menjadi peta standar pendidikan di katakanlah 36 provinsi atau 38 provinsi. Oleh karena itu, sesungguhnya UN tidak berdiri sendiri, Mas Rusdi, tetapi UN merupakan satu bahan yang perlu ditindaklanjuti dengan aspek apa saja yang perlu ditingkatkan di wilayah mana saja. Oke, berarti kalau kita coba kilas balik sedikit di ujian nasional, terakhir itu di tahun 2019 begitu ya, Pak ya, kalau nggak salah ya? Betul. Hmm. Apa yang sebenarnya paling menonjol yang perlu diperbaiki dari ujian nasional ketika nanti akan diberlakukan kembali? Kalau menurut Bapak, boleh nggak dirinci poin-poinnya begitu, apa yang harus diperbaiki dan harus ditinggalkan dengan cara lama ujian nasional ini? Baik, Mas Rusdi, saya kira tepat. Eh, Sesungguhnya ada problem dilematis di ujian nasional ini. Yang pertama tentu saja adalah kita mengukur kompetensi siswa dengan soal-soal yang sama, dengan kondisi sekolah fasilitas yang berbeda-beda. Disparitasnya cukup tinggi. Oleh karena itu, pertama tentu saja yang perlu kita perbaiki adalah standar guru, di mana ada kecukupan guru di setiap sekolah, ada pemerataan guru di setiap sekolah. Yang kedua adalah pemerataan fasilitas belajar seperti laboratorium dan perpustakaan. Yang kedua tentu adalah infrastruktur, di mana siswa-siswi kita punya akses ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan di luar itu pula tentu saja dalam konteks abad 21 ini kita harus juga tidak melupakan infrastruktur internet atau elektrifikasi, yang mana masih banyak sekolah-sekolah kita yang jangankan internet, listrik saja
eh, hanya menyala di waktu-waktu tertentu, bahkan wilayah-wilayah tertentu itu tidak punya akses kepada listrik. Oke, berarti kalau misalkan ujian nasional ini diberlakukan kembali, Pak Jejen ya, dari segi kurikulum, terus kemudian kompetensi guru, kemudian cara mengajar dan lain sebagainya, berarti harus diubah juga dong, beda sama Merdeka. Saya melihat sesungguhnya kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum-kurikulum lain ini sesungguhnya dia eh, me- mengindikasikan atau berisi tentang pembentukan karakter, literasi, numerasi, termasuk juga deep learning yang sekarang lagi in ya di wacana pendidikan, di isu-isu pendidikan. Artinya pembelajaran bermakna. Jadi selain aspek-aspek tadi, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada Pak Menteri dan jajaran bahwa saya kira kebijakan rapot pendidikan yang digagas oleh Menteri sebelumnya itu bisa disandingkan dengan ujian nasional, di mana tujuan rapot pendidikan dan ujian nasional itu beririsan, Mas Rusdi. Artinya apa? Rapot pendidikan dan ujian nasional akan menjadi potret atau peta kompetensi siswa kita dan itu menunjukkan peta standarisasi pendidikan kita. Nah, saya kira problem yang paling utama sekali lagi adalah bagaimana kita memastikan kecukupan guru, pemerataan guru, dan fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan. Menurut saya, kalau ujian nasional dilaksanakan tanpa diikuti dengan pemerataan guru, kecukupan guru, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, ujian nasional, hasil ujian nasional itu akan tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu, rapot pendidikan yang sudah digagas sebelumnya itu harus disandingkan dengan hasil ujian nasional ke depan. Oke, berarti hasil ujian nasional tidak berdiri sendiri, melainkan dibandingkan dengan rapat pendidikan begitu ya, Pak Jejen ya? Betul, Mas Rusdi. Oke, Pak, tapi kalau misalkan kita lihat yang sekarang ini berarti memakai kurikulum Merdeka belajar begitu ya. Kalau disambungkan dengan ujian nasional, apakah bisa klop, Pak? Karena kan kalau di Merdeka itu kan siswa dituntut untuk lebih kreatif, kemudian cara belajarnya lebih fleksibel, leluasa, adaptif begitu kan, Pak? Bisa cocok, Kak? Jadi itu satu hal yang berbeda, Mas Rusdi, antara metode belajar dengan pilihan mata pelajaran apa saja yang akan kita ujikan. Katakanlah matematik, eh, literasi, numerasi seperti itu, seperti yang ada di dalam asesmen nasional kita. Sedangkan eh, deep learning, merdeka belajar, active learning, pembelajaran bermakna itu sebagai sebuah strategi yang tidak hanya dibutuhkan oleh mata pelajaran yang akan diujiankan, tetapi menjadi sebuah pilihan wajib bagi setiap mata pelajaran. Setiap guru, setiap mata pelajaran harus mengajarkan materi mereka dengan pendekatan atau strategi atau metode yang active learning bermakna. Jadi itu sebuah keharusan di mana ada satu hal yang saya perlu titipkan, Mas Rusdi, kepada Menteri baru ini, bahwa salah satu kelemahan siswa-siswi kita dibandingkan dengan negara-negara lain adalah di penguasaan bahasa asing. Jadi Hmm. kalau kita mau bersaing di global, mau tidak mau penguasaan bahasa asing itu menjadi sebuah tagihan. Oleh karena itu, meskipun katakanlah bahasa asing tidak menjadi materi ujian nasional, ini tidak serta-merta bahwa kita tidak menganggap bahasa asing sebagai sebuah syarat utama bagi generasi kita untuk berdaya saing di level global. Oke, Pak Jejen, ini saya baru baca-baca juga. Ternyata ujian nasional ini disebut-sebut menghasilkan anggaran atau menghabiskan anggaran dan energi negara yang lumayan cukup besar. Ini di tahun 2019 anggarannya 210 miliar, belum lagi soal kecurangan, bocoran soal, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau soal itu, di bagian itunya? Baik, Mas Rusdi, saya kira tepat pertanyaannya. Oleh karena itu, kita juga menghimbau eh, agar ujian nasional ini tidak dilaksanakan setiap tahun. Tidak dilaksanakan setiap tahun. Sebagaimana eh, penilaian-penilaian di level internasional itu bisa dilaksanakan 2 atau 3 tahun sekali. Terutama sekali harus ada kajian eh,
apakah dana yang dikeluarkan untuk UN itu betul-betul sebanding dengan manfaat yang akan kita terima. Sebenarnya, Mas Rusdi, saya yakin hasil UN itu tidak akan jauh berbeda dengan rapot pendidikan yang dipilih sebagai kebijakannya menteri sebelumnya. Oleh karena itu, harus ada distingsi, harus ada perbedaan mendasar apa bedanya rapot pendidikan dengan ujian nasional. Atau apakah hasil ujian nasional akan ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerataan guru, kualitas guru, dan pemastian bahwa fasilitas pendidikan kita di antar provinsi itu, antar pulau itu tidak jauh berbeda disparitas mah. Kalaupun itu tidak bisa diatasi, paling tidak infrastruktur internet menjadi sebuah prioritas menurut saya agar tidak ada disparitas yang cukup tinggi antara fasilitas pendidikan di perkotaan dan di perdesaan. Oke, berarti bisa jadi ketika 2026 nanti diberlakukan ujian nasional, tetapi ada feedbacknya, seperti yang Pak Jejen bilang tadi, seperti kualitas guru, internet, dan lain-lain. Harus begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ujian nasional ini cuma jadi tolak ukur dan juga syarat masuk perguruan tinggi begitu, berarti itu hal yang kurang tepat begitu ya? Satu kemunduran, Mas Rusdi, kalau hasil UN dijadikan syarat masuk perguruan tinggi. Karena itu, kenapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa nilai 8 dan 9 di rapot siswa antara kota dan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa, maaf untuk mengatakan ini, itu berbeda. Substansi dan nilainya berbeda. Kenapa? Karena memang faktanya kualitas gurunya berbeda, kualitas fasilitas belajarnya berbeda. Oleh karena itu, menurut saya, eh, ujian nasional hanya digunakan sebagai pemetaan standar lulusan, pemetaan standar fasilitas pendidikan kita, yang seharusnya justru daerah-daerah yang eh, standar mutunya masih jauh dari harapan pusat harus diberi satu treatment untuk mendekati standar pendidikan yang minimum yang sudah yang sudah apa namanya ditetapkan. Oke, berarti harus ada pemerataan, standarisasi, dan lain sebagainya. Pak Jejen, ini kan masalah pendidikan nggak cuma soal ujian nasional yang akan dihadapi para siswa. Kemungkinan nanti di tahun 2026 ada juga soal zonasi, kurikulum, dan lain sebagainya. Apa sih yang seharusnya menjadi suatu perubahan yang besar ketika ini sudah pemerintahan yang baru, menteri yang baru, begitu Pak? Apa yang paling esensial yang diperlukan di dunia pendidikan Indonesia saat ini? Baik, jadi yang paling esensial sebagaimana riset-riset dunia dan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, saya kira Indonesia harus ada keberpihakan terhadap eh, entitas pendidik, Mas Rusdi. Entitas pendidik ini pertama dia harus dipastikan bahwa kita tidak boleh kekurangan guru, ya, secara kuantitas. Setelah itu kemudian kita bicara kita tidak boleh eh, kekurangan guru-guru yang berkualitas. Jadi antara kuantitas dengan kualitas harus seiring, berjalan begitu. Nah, oleh karena itu saya kira memang harus ada revolusi kebijakan di mana pemerintah betul-betul memastikan bahwa sekolah-sekolah kita terpenuhi jumlah guru baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua tentu saja ada eh, kesungguhan untuk memastikan standar ruangan kelas, fasilitas belajar yang tidak boleh disparitasnya terlalu tinggi antara kota dan pedesaan, antara kota dengan kepulauan. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin bahwa setiap anak memperoleh hak untuk memperoleh pendidik yang berkualitas, fasilitas yang berkualitas, sehingga hasil ujian nasional nanti itu betul-betul mencerminkan hasil dari belajar, hasil dari sebuah proses pendidikan di sekolah kita masing-masing. Oke, Pak Jejen mungkin ada usulan nggak sih untuk pemerintah saat ini? Kalau zaman saya dulu kan ujian nasional begitu kan, semua siswa pasti stres menghadapi ujian nasional. Bahkan ada yang mempersiapkan 1 tahun sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya dengan bimbel, kemudian ikut learning course begitu Pak. Bagaimana melihat fenomena seperti itu? Ketika nanti ujian nasional ini akan diberlakukan kembali, akankah terulang lagi begitu Pak? Ini dari segi siswa ya Pak ya?
betul. Jadi Mas Rusdi, kenapa ujian nasional melahirkan sikap-sikap yang tidak rasional atau irasional, termasuk kepala sekolah, kepala dinas, termasuk kepala daerah. Karena ujian nasional dijadikan sebagai syarat kelulusan. Padahal di dalam Undang-Undang Sisdiknas, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kelulusan itu merupakan hak prerogatif dari guru, bukan pusat, bukan pemerintah pusat. Nah, kalau ujian nasional tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan, saya yakin sebatas pemetaan ya, pemetaan kualitas pendidikan kita, terutama sekali kualitas lulusan kita. Saya yakin tidak akan ada, meskipun saya tidak yakin 100%, tidak akan praktek-praktek yang semacam itu, Mas Rusdi. Jadi di mana bimbel menjadi pilihan utama orang tua atau sekolah tertentu, kemudian juga tidak akan ada praktik-praktik di mana guru-guru menjadi tim sukses. Kepala dinas menekan kepala sekolah untuk menghasilkan nilai yang pseudo tadi, tidak orisinal, hasil dari sebuah karya siswa kita. Eh, Meskipun demikian, tentu kata kuncinya adalah pada integritas pendidik, kepala sekolah, kepala dinas, termasuk siswa dan orang tua, bahwa sesungguhnya ada atau tidak ada ujian nasional, seharusnya belajar menjadi sebuah budaya. Nah, ini tantangan berikutnya, bahwa bagaimana memastikan siswa-siswi kita dimanapun menjadikan belajar sebagai budaya yang belum kita lihat faktanya. Karena apa? Karena kita tidak juga melihat guru-guru kita punya budaya belajar. Kenapa demikian? Karena eh, kurang terfasilitasi buku-buku murah, buku-buku yang bisa dijangkau oleh guru dan siswa-siswi kita. Buku-buku sangat mahal, buku-buku sangat sulit dijangkau oleh guru dan apalagi siswa-siswi kita yang tidak punya kapasitas finansial untuk membeli buku yang di Indonesia tuh masih mahal. Oke, terima kasih Pak Jajan Musfa atas sebuah insight yang luar biasa terkait dengan pandangan terkait ujian nasional yang akan diberlakukan. Terima kasih sudah ngobrol bareng Liputan 6, Pak. Terima kasih. Sama-sama Mas Rusdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi semoga dunia pendidikan kita eh, semakin baik-baik saja dengan adanya menteri yang baru, Pak Abdul Mukti. Kita titipkan dari suara siswa, suara masyarakat, suara seorang pengamat dan juga guru yang menangani langsung pendidikan di Indonesia agar semakin berkualitas, merata, dan tidak ada disparitas seperti yang disampaikan oleh pengamat pendidikan Jejen Musfa tadi. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.